Sobat BMKG, dalam beberapa hari terakhir, BMKG mencatat kejadian hujan dengan intensitas lebat di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya di Nusa Tenggara Barat yang mencapai 83,8 mm per hari, kemudian di Maluku, Sulawesi Selatan, Bali, Banten, Jawa Barat, dan Sulawesi Barat yang mencapai 50,1 hingga 70,4 mm per hari. Kejadian cuaca signifikan tersebut diakibatkan oleh kombinasi beberapa faktor, terutama oleh keberadaan sirkulasi siklonik dan penguatan monsun dingin Asia. Bibit siklon tropis 91S dan 92P terpantau di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat dan Teluk Carpentaria yang membentuk serta memperkuat daerah konvergensi dalam skala luas di wilayah selatan Indonesia, meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku bagian selatan hingga Papua Selatan bagian selatan. Selain itu, monsun Asia yang aktif dan diperkuat dengan adanya seruakan dingin atau cold surge dari dataran tinggi Siberia membawa suplai massa udara lembab dari Laut Cina Selatan bergerak ke wilayah Indonesia melalui Selat Karimata hingga melewati ekuator mencapai Pulau Jawa. Aliran monsun Asia ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan awan hujan, terutama di wilayah Indonesia bagian selatan. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait bibit siklon tropis yang mengintai selatan Indonesia dan monsun Asia yang menguat, menandakan cuaca ekstrim yang belum usai. Bersama saya Yohanes, berikut kita simak informasi selengkapnya. Dalam sepekan ke depan, BMKG memperkirakan pengaruh dinamika atmosfer yang masih signifikan terhadap kondisi cuaca di Indonesia. Pada skala global, El Nino Southern Oscillation atau ENSO terpantau menguat pada fase negatif yang mengindikasikan La Nina lemah dengan nilai Southern Oscillation Index atau SOI yang cenderung positif. Kondisi ini berpotensi meningkatkan pasokan uap air yang mendukung pembentukan awan hujan di sebagian wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian timur. Pada skala regional, bibit siklon tropis 91S terpantau berada di wilayah Samudra Hindia Selatan Sumbawa yang bergerak ke arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 30 knot dan tekanan udara minimum sekitar 1004 hektopascal. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, potensi bibit siklon 91S untuk menjadi siklon tropis dalam kategori yang tinggi. Bibit siklon tropis tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga Pulau Sumba, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan perairan utara Pulau Madura hingga Pulau Flores, serta membentuk daerah pertemuan angin dan perlambatan angin di perairan selatan Jawa Timur hingga Pulau Timor dan sekitar bibit siklon tropis tersebut. Selain itu, bibit siklon tropis 92P saat ini juga terpantau berada di Teluk Carpentaria yang bergerak ke arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan angin sebesar 15 knot dan tekanan udara minimum sebesar 1008 hektopascal. Secara umum, potensi bibit 92P menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 72 jam ke depan dalam kategori yang rendah. Bibit siklon tropis tersebut dapat meningkatkan kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah Laut Banda, Laut Arafuru, Maluku bagian selatan hingga tenggara, dan Papua Selatan bagian selatan. Kemudian membentuk pertemuan dan perlambatan angin di Laut Timor hingga Papua Selatan bagian selatan dan sekitar bibit siklon tropis tersebut. Dalam sepekan ke depan, terdapat potensi peningkatan aktivitas monsun Asia disertai dengan cross equatorial northerly surge yang diprediksi menguat sehingga massa udara lembab lebih mudah melewati ekuatorial menuju wilayah selatan Indonesia. Hal ini memberikan dampak pada peningkatan kejadian cuaca ekstrim di beberapa wilayah di Indonesia bagian selatan, khususnya Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Aktivitas Madden-Julian Oscillation atau MJO secara spasial diperkirakan aktif melintasi perairan timur Lampung, perairan Kepulauan Seribu dan Kepulauan Seribu, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara. Selain itu, gelombang Rossby ekuator aktif di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga Lampung. Sementara itu, gelombang Kelvin terpantau aktif di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,
Kepulauan Riau, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Selat Malaka, dan perairan Dumai hingga Bengkalis. Kombinasi dari gelombang atmosfer tersebut berkontribusi pada peningkatan aktivitas konvektif dan potensi hujan di kawasan tersebut. Cuaca di Indonesia selama periode 23 hingga 25 Januari 2026 umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai potensi peningkatan hujan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan juga Papua. Selain itu, hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dengan kategori peringatan dini siaga berpotensi terjadi di Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Selain itu, terdapat potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim dengan kategori peringatan dini awas terjadi di Provinsi Banten dan daerah khusus Jakarta. Waspadai pula potensi angin kencang di Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, cuaca di Indonesia selama periode 26 hingga 29 Januari 2026 umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di Aceh, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, dan juga Papua. Selain itu, hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dengan kategori peringatan dini siaga berpotensi terjadi di Banten, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan juga Papua Pegunungan. Waspadai pula potensi angin kencang di Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. BMKG mengimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, serta potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam merencanakan aktivitas perjalanan serta kegiatan luar ruang seperti ibadah, olahraga, dan aktivitas wisata. Pantau terus informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG di website bmkg.go.id, aplikasi Info BMKG, serta media sosial kami di @info-bmkg. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan tetap siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga informasi ini bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Terima kasih atas perhatian sobat, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.